A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang anak yang penuh misteri di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diduga sebagai Dajjal. Betulkah demikian? Simak kisah selengkapnya. Ada seseorang pria di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bernama Safi ibnu Sayyad. Dia hidup di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia seorang anak laki-laki yang dibesarkan pada asalnya dari keluarga Yahudi. Dia sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata bahwa anak laki-laki ini dia dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mereka menuju sebuah desa di mana Safi ibnu Sayyad berada. Dan anak itu sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya. Tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah mengapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu." Dan anak itu melihat, sedikit mengerutkan dahi dan berkata, "Aduk, aduk, aku hanya bisa mendapatkan aduk." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apakah artinya aduk? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata aduk." Aduk artinya asap atau kabut. Dan anak itu menebak separuh darinya. Anak laki-laki ini, Safi ibnu Sayyad, tumbuh besar dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dan mereka berkata bahwa dia punya sekitar 10 anak. Dan para sahabat selalu menghindarinya karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon, dan kemudian Safi ibnu Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, "Ada banyak tempat berteduh di sini. Kau bisa duduk di tempat lain." Jadi Safi mulai menangis. Safi ibnu Sayyad menangis. Dia berkata, "Kenapa kau menangis?" Safi menjawab, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain." Safi menatap sahabat dari kaum Ansor ini dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Ad-Dajjal bukanlah muslim sementara aku seorang muslim. Dia tidak menikah tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah tapi aku di sini." Sahabat itu berkata, "Demi Allah, kau benar. Argumenmu benar juga." Kemudian Safi ibnu Sayyad berkata padanya, "Tapi kau tahu, nama Dajjal itu cukup bagus juga. Dajjal nama yang keren karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal." Lalu sahabat itu berdiri dan berkata, "Tolong, menjauhlah dariku." Kemudian dia menjauhi Safi. Di belakangnya, Safi ibnu Sayyad tertawa terbahak-bahak. Jadi Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah Al-Kadzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh, dan mereka melihat Safi ibnu Sayyad berperang bersama mereka, dan mereka mencari jasadnya, dan mereka berkata, "Kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati atau yang masih hidup." Semua anak-anaknya meninggal, istrinya pun meninggal. Dan setelah peperangan itu, mereka tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia menghilang. Inilah kisah Safi ibnu Sayyad. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika